Assalamualaikum teman cerita, saatnya horor. Semoga dimudahkan, dilancarkan, dan ditambah rezekinya. Hari ini saya akan menceritakan kisah misteri pabrik gula di Sidoarjo. Apa yang sebenarnya terjadi? Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan shalawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak shalawat ini dapat menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Udara malam begitu pekat ketika Andi dan Joko mengendap-endap melewati pagar berkarat pabrik gula tua di Sidoarjo. Bangunan besar itu berdiri angkuh dalam gelap, dindingnya dipenuhi lumut dan jendela-jendelanya menganga kosong seperti mata yang mengintai. "Andi, kau yakin tempat ini aman?" bisik Joko, suaranya gemetar. Andi mengangguk pelan. "Sudah bertahun-tahun tidak ada yang masuk ke sini. Katanya, sejak pabrik ini tutup, banyak pekerja yang hilang entah kemana." Angin malam bertiup lembut, membawa aroma besi berkarat bercampur gula basi yang masih tertinggal di lorong-lorong tua. Joko menelan ludah, kakinya terasa berat saat harus melangkah lebih jauh ke dalam. Begitu mereka mencapai pintu besar yang setengah terbuka, suara langkah kaki terdengar dari dalam. Andi dan Joko saling pandang, jantung mereka berdegup kencang. Tidak ada siapa-siapa di sini, lalu suara itu datang dari mana? Joko melangkah mundur, tetapi Andi justru maju ke depan. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Dengan senter yang mulai meredup, ia menerangi lantai berdebu. Di tengah-tengah lorong, ada jejak kaki basah yang tidak seharusnya ada. Tiba-tiba, suara mesin tua terdengar berderak pelan dari dalam ruang produksi. Padahal, listrik sudah diputus bertahun-tahun lalu. Andi dan Joko menoleh bersamaan. Cahaya redup dari dalam ruangan itu membuat bayangan tinggi melintas di dinding. Bayangan itu bukan manusia. Andi dan Joko membeku di tempat. Bayangan tinggi itu bergerak pelan, bergeser mengikuti nyala redup dari dalam ruang produksi. Mesin tua yang seharusnya tak lagi berfungsi kini berdengung lirih, seolah baru saja dinyalakan oleh sesuatu yang tak terlihat. Joko menelan ludah. "Andi, kita pergi saja. Ini nggak beres." Namun Andi, dengan penasaran yang mengalahkan rasa takutnya, justru melangkah maju. "Tunggu. Kalau ada orang di dalam, kita harus tahu siapa." Langkahnya menggema di lantai yang licin oleh sisa-sisa gula yang mengeras. Tangan Andi gemetar saat ia mendorong pintu kayu besar yang sedikit terbuka. Saat celah pintu semakin lebar, suara mendengung dari mesin itu semakin jelas. Namun, bukan itu yang membuat bulu kuduknya meremang. Di tengah ruangan yang remang-remang, terlihat seorang pria berdiri membelakangi mereka. Tubuhnya kurus, pakaiannya seperti seragam buruh pabrik yang sudah lusuh dan sobek di beberapa bagian. Ia berdiri diam di depan mesin tua yang bergetar sendiri. "Andi, jangan!" bisik Joko tertahan, ingin menarik sahabatnya pergi. Namun terlambat. Andi baru saja membuka mulut hendak bertanya, ketika pria itu perlahan menoleh. Wajahnya bukan wajah manusia biasa. Kulitnya pucat kehijauan seperti mayat yang sudah lama membusuk. Matanya kosong, menghitam sepenuhnya. Bibirnya robek di kedua sisi, seolah pernah dipaksa tersenyum lebar dengan cara yang tidak wajar. Seketika, lampu-lampu di langit-langit yang seharusnya mati sejak lama berpendar redup, satu persatu menyala dengan kelap-kelip mengerikan. Mesin-mesin berderak semakin keras. Dan pria itu tersenyum. Senyuman itu tidak wajar. Bibir pria itu yang robek di kedua sisi membentuk ekspresi mengerikan, seolah-olah ia dipaksa tersenyum dalam penderitaan yang tak terbayangkan. Matanya yang hitam pekat menatap lurus ke arah Andi dan Joko, tanpa berkedip. Andi mundur selangkah, napasnya memburu. Joko meremas lengannya dengan gemetar. "Andi, ini bukan manusia." Suaranya hampir tak terdengar. Pria itu tiba-tiba bergerak. Kepalanya sedikit miring, seperti sedang mengamati mereka. Lalu perlahan, ia mengangkat tangannya yang kurus dengan kulit mengelupas, menunjuk ke arah mesin yang terus berdengung. Mesin itu kini bergetar lebih keras.
Asap tipis mulai mengepul dari celah-celahnya. Dan dari dalamnya, terdengar suara yang lebih mengerikan, bukan suara logam beradu, tetapi seperti rintihan seseorang yang sedang kesakitan. Andi ingin lari, tetapi kakinya terasa berat. Joko menariknya dengan paksa. "Kita keluar dari sini." Baru saja mereka berbalik, suara berderak yang keras menggema di seluruh ruangan. Mesin tua itu tiba-tiba berhenti, seolah sesuatu di dalamnya telah mencapai batasnya. Sunyi sesaat, sebelum sebuah jeritan melengking keluar dari dalam mesin. Jeritan itu bukan hanya satu suara. Itu terdengar seperti banyak orang berteriak bersamaan. Joko langsung berlari tanpa menoleh. Andi tersentak, tetapi sebelum ia sempat mengikuti Joko, sesuatu meraih pergelangan kakinya. Darahnya membeku. Ia menunduk dan melihat tangan kurus pucat mencengkeram pergelangan kakinya dari bawah lantai berdebu. Jari-jarinya panjang dengan kuku hitam dan kotor. Andi menjerit, mencoba menarik kakinya. Namun genggaman itu semakin erat, menariknya perlahan ke bawah, seolah ingin menyeretnya ke dalam lantai. Joko berbalik, melihat sahabatnya dalam bahaya. "Andi!" Dengan sekuat tenaga, ia berlari kembali dan menarik tubuh Andi, tetapi genggaman tangan misterius itu tidak melemah. Malah, dari balik lantai, suara geraman rendah terdengar, seperti sesuatu yang marah karena mereka mencoba melawan. Lalu, terdengar suara berbisik. Pelan, tapi jelas. "Jangan ganggu kami." Saat itu juga, lampu-lampu di pabrik meledak satu persatu. Ruangan menjadi gelap total. Gelap total menyelimuti pabrik gula tua itu. Andi bisa merasakan jantungnya berdetak begitu kencang, seolah ingin meledak dari dadanya. Napasnya memburu, dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Joko masih mencengkeram tangannya erat, mencoba menariknya dari genggaman tangan kurus yang mencengkeram pergelangan kakinya. Namun, tangan itu semakin kuat, seperti memiliki kekuatan yang tidak masuk akal. "Andi, bertahanlah!" Joko berteriak, panik. Di tengah kegelapan, terdengar suara seretan panjang di lantai. Seperti ada sesuatu yang bergerak mendekat, tetapi mereka tidak bisa melihatnya. Lalu, bisikan itu kembali terdengar, lebih dekat. "Kalian tidak seharusnya ada di sini." Dari kegelapan, muncul sepasang mata merah membara. Mata itu melayang, semakin dekat, dan semakin besar. Suhu udara di dalam pabrik mendadak turun drastis, membuat napas mereka berubah menjadi uap putih tipis. Joko merogoh senter dari saku jaketnya dengan tangan gemetar, lalu menyalakannya. Cahaya yang keluar hanya sedikit, tapi cukup untuk membuat mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di sekitar mereka, puluhan tangan kurus yang serupa dengan yang mencengkeram kaki Andi kini muncul dari lantai berdebu. Jari-jari panjang itu bergerak-gerak perlahan, seperti makhluk lapar yang mencari sesuatu untuk dicengkeram. Andi menahan teriakannya, berusaha menendang tangan yang mencengkeramnya. "Joko, tolong aku." Joko mengarahkan senter ke mesin tua di dekat mereka. Ia terperanjat. Di sekitar mesin itu, ada sosok-sosok samar, berdiri diam. Sosok-sosok itu mengenakan pakaian buruh pabrik zaman dulu, tubuh mereka kurus kering, wajah mereka kosong tanpa ekspresi. Namun yang paling mengerikan, beberapa dari mereka tidak memiliki kepala. Joko menarik Andi sekuat tenaga, hingga akhirnya genggaman tangan misterius itu terlepas. Mereka langsung berlari menuju pintu keluar. Namun, langkah mereka terhenti ketika tiba-tiba terdengar suara keras dari atas. Mereka mendongak dan melihat sesuatu yang tak masuk akal. Di langit-langit pabrik, sesosok tubuh tergantung terbalik. Sosok itu mengenakan pakaian pengawas pabrik dari zaman kolonial. Wajahnya pucat membiru, lidahnya menjulur keluar, dan matanya menatap kosong ke arah mereka. Seketika, tubuh itu bergerak cepat ke arah mereka, seolah meluncur di udara tanpa kendali. Joko berteriak. Andi menutup matanya. Dan tiba-tiba, semua kembali hening.
Lampu-lampu berkedip pelan, dan suara mesin tua itu kembali berdengung. Namun sosok-sosok itu menghilang. Joko dan Andi berdiri terengah-engah, saling menatap dengan ketakutan. Mereka ingin pergi dari tempat ini, tetapi kaki mereka terasa lemas. Namun sebelum mereka bisa bergerak, sebuah suara baru terdengar. Bukan suara bisikan, tapi suara langkah kaki, dan seseorang yang tertawa pelan di kejauhan. Tawa itu terdengar lirih, seperti datang dari lorong sempit di dalam pabrik tua. Andi dan Joko menegang, saling pandang dengan wajah penuh ketakutan. Suara langkah kaki menyusul, berirama pelan namun pasti, mendekat ke arah mereka. Andi menelan ludah. "Siapa itu?" bisiknya nyaris tak terdengar. Joko meraih senter yang masih menyala redup di tangannya, mengarahkannya ke lorong di depan mereka. Sinar itu bergetar karena tangannya yang gemetar. Lorong itu panjang, dindingnya dipenuhi besi tua yang berkarat, dengan lantai yang tertutup debu dan serpihan gula mengeras. Di ujung lorong, sesosok bayangan terlihat berdiri diam. Tawa itu berhenti. Sunyi. Lalu, bayangan itu bergerak. Bukan berjalan seperti manusia biasa, melainkan meluncur di atas lantai tanpa menggerakkan kaki. Joko mundur selangkah, napasnya memburu. "Kita harus pergi dari sini. Sekarang." Namun sebelum mereka sempat berbalik, suara pintu besi berat di belakang mereka berderak dan tertutup dengan keras, mengunci mereka di dalam pabrik. Seketika, suhu ruangan menjadi lebih dingin. Udara terasa begitu berat, seakan sesuatu yang tidak terlihat sedang mengawasi mereka. Andi menggigit bibirnya, mengumpulkan keberanian. Ia mengarahkan senter ke depan, mencoba melihat lebih jelas. Bayangan itu semakin dekat. Kini, mereka bisa melihat wujudnya. Seorang pria tua dengan wajah penuh luka bakar, kulitnya mengelupas dengan warna hitam hangus. Ia mengenakan pakaian buruh pabrik yang sudah usang dan berlubang. Namun yang paling mengerikan, matanya kosong dengan bola mata yang sepenuhnya putih, seolah tidak memiliki jiwa. Tiba-tiba, mulutnya terbuka lebar. Terlalu lebar untuk ukuran manusia biasa. Dari dalam mulutnya, keluar suara parau yang terdengar seperti banyak orang berbicara dalam waktu bersamaan. "Kalian tidak boleh ada di sini." Saat itu juga, lampu-lampu di lorong berkedip cepat. Dinding-dinding bergetar, dan terdengar suara seperti benda berat diseret di lantai atas pabrik. Joko menutup telinganya, tubuhnya gemetar. "Andi, kita harus lari." Namun Andi justru menatap pria tua itu dengan mata membelalak. Ada sesuatu yang aneh di balik tubuh pria itu. Bayangan lain, lebih besar, dan lebih menyeramkan. Sosok hitam tanpa wajah berdiri di belakang pria itu, seolah mengendalikan tubuhnya seperti boneka. Kedua tangannya yang panjang menjuntai, dengan kuku tajam yang menancap di bahu pria tua itu. Andi tidak bisa bergerak. Suasana di sekeliling mereka terasa begitu berat, seolah mereka tidak bisa bernapas dengan benar. Joko, yang masih memiliki sedikit kesadaran, menarik Andi dengan kasar. "Lari!" Mereka berdua berlari sekencang-kencangnya ke arah pintu lain di ujung lorong. Namun semakin jauh mereka berlari, lorong itu terasa semakin panjang, seperti tidak memiliki ujung. Di belakang mereka, tawa itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Dan lebih dekat. Joko dan Andi terus berlari. Napas mereka memburu, dada terasa sesak seolah udara di dalam pabrik ini semakin menipis. Namun, lorong yang mereka lalui seakan tidak berujung, seperti membawa mereka semakin dalam ke perut bangunan tua itu. Di belakang mereka, suara langkah kaki masih terdengar, disertai tawa yang semakin keras. Lalu tiba-tiba, lampu di langit-langit meledak satu persatu. Pecahan kaca berjatuhan, membuat mereka menunduk untuk menghindari serpihan tajam yang berhamburan. Cahaya senter Joko satu-satunya penerangan, bergetar liar mengikuti gerakan tangannya yang panik. Kemudian, Andi tersandung. Ia jatuh keras ke lantai berdebu,
tangannya menyentuh sesuatu yang lengket. Ketika ia mengangkat tangannya dan melihatnya di bawah cahaya redup senter Joko, dadanya langsung sesak. Darah. Tidak hanya di tangannya, tapi di seluruh lantai lorong. Ada jejak panjang seperti sesuatu telah diseret dengan paksa, meninggalkan bekas merah gelap yang mengarah ke ruangan lain. Joko menelan ludah, membisikkan istighfar berulang kali. Kita harus keluar dari sini. Andi, meski tubuhnya masih gemetar, mulai bangkit. Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan langkah, terdengar suara lirih dari dalam ruangan di dekat mereka. Suara seseorang menangis. Joko dan Andi saling pandang. Suara itu begitu memilukan, terdengar seperti seorang perempuan yang merintih kesakitan. Andi menggigit bibir. Kita harus lihat siapa itu. Joko menahan lengannya. Gila? Kita harus keluar, bukan malah cari masalah. Namun, suara tangisan itu semakin jelas. Bukan hanya satu, tapi 2, 3, banyak suara tangisan, bertumpuk-tumpuk, mengisi udara di lorong gelap itu. Andi berjalan pelan mendekati pintu ruangan yang sedikit terbuka. Joko mengutuk pelan, tapi tetap mengikuti di belakangnya. Dengan tangan gemetar, Andi mendorong pintu kayu tua itu hingga terbuka lebih lebar. Dan mereka melihatnya. Di dalam ruangan itu, puluhan orang berdiri diam. Tubuh mereka kurus kering, wajah mereka pucat seperti mayat. Beberapa dari mereka memakai pakaian buruh pabrik dari zaman dulu, yang sudah sobek dan kotor. Beberapa tidak memiliki mata, hanya rongga kosong menganga di wajah mereka. Dan di tengah ruangan, ada meja panjang penuh dengan karung besar. Karung-karung itu robek sebagian, isinya berhamburan ke lantai. Namun yang berceceran di lantai itu bukanlah gula, melainkan potongan tulang manusia. Joko ingin berteriak, tapi suaranya seakan tertahan di tenggorokan. Andi hanya bisa berdiri kaku, tubuhnya seperti membeku. Lalu, salah satu sosok di dalam ruangan itu perlahan menoleh ke arah mereka. Dengan suara serak yang menyayat telinga, ia berbisik, "Tolong kami." Seketika, semua sosok itu bergerak. Kepala mereka menoleh ke arah Andi dan Joko secara bersamaan, dengan mata kosong yang menatap tajam. Joko menarik Andi dengan kasar. "Lari!" Mereka berlari keluar, menutup pintu sekuat tenaga. Namun sebelum mereka bisa menjauh, pintu itu bergetar hebat, seperti ada sesuatu di dalam yang ingin keluar. Dan dari celah pintu yang sedikit terbuka, mereka melihatnya. Sosok hitam yang mereka lihat sebelumnya, kini berdiri di tengah ruangan, menatap mereka dari kejauhan. Namun kali ini, sosok itu memiliki senyuman lebar. Seperti sedang menikmati ketakutan mereka. Joko dan Andi berlari tanpa menoleh. Napas mereka tersengal, dada terasa seolah akan meledak. Langkah kaki mereka bergema di sepanjang lorong gelap, bersaing dengan suara gedoran keras dari balik pintu yang baru saja mereka tutup. Seketika, gedoran itu berhenti. Sunyi. Namun, mereka tahu ini bukan pertanda baik. Andi mencoba meredakan napasnya. "Joko, kita harus cari jalan keluar kita." Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, lampu-lampu di lorong kembali berkedip. Kali ini lebih cepat. Seolah ada sesuatu yang mencoba menarik cahaya dari ruangan itu. Lalu, suara itu terdengar. Derak besi bergesekan. Suara roda berputar perlahan. Joko menyorotkan senter ke depan. Mereka kini berdiri di ambang sebuah ruangan besar yang dipenuhi mesin-mesin tua. Pabrik gula ini mungkin sudah lama tak beroperasi, tapi suara mesin masih menggema. "Kenapa mesin-mesin ini masih menyala?" bisik Andi. Di tengah ruangan, mereka melihat sebuah alat besar, mesin penggiling gula. Silindernya yang berkarat berputar perlahan, mengeluarkan suara derak yang membuat bulu kuduk berdiri. Namun bukan itu yang membuat mereka merinding. Ada sesuatu yang keluar dari celah mesin itu. Sesuatu yang menetes ke lantai. Darah. Andi dan Joko terdiam.
Mata mereka terpaku pada cairan merah gelap yang perlahan mengalir dari dalam mesin. Joko menelan ludah, tubuhnya gemetar hebat. Tidak, ini tidak mungkin. Seketika, terdengar suara erangan lirih dari dalam mesin. Erangan panjang, seperti seseorang yang sedang sekarat. Kemudian, sesuatu muncul dari dalam celah sempit penggiling itu. Jari. Jari manusia. Tersangkut di antara roda besi, mencakar-cakar dengan gerakan lemah. Kulitnya sobek, dagingnya terkoyak, dan darah terus menetes tanpa henti. Joko mundur selangkah, hampir saja terjatuh. Andi, kita harus pergi dari sini. Namun Andi terpaku, matanya membelalak melihat sesuatu yang lain. Di samping mesin, berdiri seorang pria tua dengan wajah kosong. Pakaian buruh pabriknya compang-camping dan penuh bercak darah. Kepalanya menunduk, tangannya terkulai lemas. Tiba-tiba, kepalanya menoleh ke arah mereka dengan gerakan kaku dan tidak wajar. Mesin ini harus terus berputar. Suaranya berat, seperti berasal dari tenggorokan yang telah hancur. Andi tersentak. Ia mencoba menarik Joko untuk berlari, tapi tubuhnya terasa berat, seakan ada sesuatu yang mencengkeram kakinya. Joko pun merasakan hal yang sama. Ketika mereka melihat ke bawah, jantung mereka serasa berhenti berdetak. Tangan-tangan pucat muncul dari lantai yang berdebu, mencengkeram pergelangan kaki mereka. Tangan-tangan itu berasal dari dalam tanah, dari mayat-mayat yang tersembunyi di balik pabrik tua ini. Mereka mencoba meronta, tapi cengkeraman itu semakin kuat. Sementara itu, pria tua di samping mesin penggiling tersenyum lebar. Senyuman yang tidak wajar, penuh luka dan darah mengering. Kalian akan menjadi bagian dari pabrik ini? Lampu berkedip cepat. Suhu ruangan semakin dingin. Dari dalam mesin, terdengar jeritan panjang yang menggema, bercampur dengan suara besi yang terus berputar. Dan tiba-tiba, semua lampu padam. Gelap. Hanya suara napas mereka yang memburu, berpadu dengan suara besi tua yang berderit perlahan. Tangan-tangan dingin yang mencengkeram kaki mereka semakin kuat, menarik tubuh mereka ke bawah. Andi menjerit, meronta sekuat tenaga. Joko, lepaskan. Ada sesuatu yang menarik kita. Joko menggertakkan giginya, mencoba menarik kakinya yang seakan terperangkap dalam jeratan gaib. Ia mengayunkan senter ke bawah, dan cahaya itu menyorot wajah-wajah pucat yang muncul dari lantai berdebu. Mata mereka kosong. Kulit mereka membusuk. Tangan-tangan kurus itu mencengkeram erat pergelangan kaki mereka, mencoba menarik mereka ke dalam lantai yang mulai merekah. Joko panik. Ia menendang sekuat tenaga. Satu tangan terlepas, lalu satu lagi. Andi mengikuti, meronta dengan liar hingga cengkeraman itu melemah. Tanpa membuang waktu, mereka merangkak menjauh, terengah-engah. Namun sebelum mereka bisa berdiri, terdengar suara lain. Suara retakan dari bawah lantai. Mereka membeku, menoleh perlahan. Lantai di tengah ruangan mulai runtuh. Lubang besar menganga, memperlihatkan sesuatu di bawahnya. Cahaya senter Joko menyorot ke dalam lubang itu, dan apa yang mereka lihat membuat mereka ingin muntah. Tumpukan tulang belulang. Puluhan, bahkan ratusan kerangka manusia tersusun berantakan di bawah lantai pabrik ini. Beberapa masih memiliki sisa daging yang membusuk. Beberapa mengenakan pakaian buruh tua yang sudah compang-camping. Joko mundur dengan tubuh gemetar. Ini kuburan massal. Andi menutup mulutnya, berusaha menahan mual yang melonjak ke tenggorokan. Dari dalam lubang, terdengar bisikan lemah. Tolong kami. Suara itu berasal dari puluhan mulut tanpa tubuh. Suara para korban yang telah terkubur di bawah pabrik ini selama puluhan tahun. Andi menarik Joko. Kita harus pergi. Sekarang. Namun sebelum mereka bisa bergerak, lubang itu semakin melebar. Tangan-tangan mayat mulai merayap keluar, mencakar lantai kayu yang lapuk. Lalu,
sesuatu muncul dari dalam kegelapan. Sosok tinggi dengan tubuh hitam legam, matanya merah menyala. Wajahnya tidak berbentuk, hanya bayangan pekat yang bergetar seperti asap. Sosok itu melayang perlahan, mendekati mereka. Joko dan Andi mundur, keringat dingin mengucur di pelipis mereka. Sosok itu membuka mulutnya yang menganga lebar, hingga terlihat lubang gelap yang seolah bisa menelan mereka bulat-bulat. Dan dari dalam kegelapan itu, terdengar suara jeritan panjang, jeritan para arwah yang terperangkap dalam pabrik ini. Tiba-tiba, ruangan mulai bergetar. Mesin-mesin tua bergemuruh sendiri, roda-roda penggiling berputar kencang, mengeluarkan suara berderak yang memekakkan telinga. Pabrik ini mulai bangkit. Dan mereka masih terjebak di dalamnya. Joko dan Andi berlari sekuat tenaga. Suara derak mesin dan jeritan makhluk-makhluk gaib di belakang mereka semakin mendekat. Lantai kayu di bawah kaki mereka bergetar hebat, seolah hendak runtuh kapan saja. Mereka menabrak beberapa mesin tua yang masih berputar sendiri, nyaris terjatuh, namun tetap berusaha kabur. Andi melirik ke belakang dan nyaris menjerit saat melihat sosok hitam tinggi itu melayang semakin dekat. Matanya yang merah menyala menatap mereka dengan haus. Lari, Joko. Andi menarik sahabatnya menuju pintu besi di ujung ruangan. Pintu itu terlihat berbeda dari yang lain. Berkarat, namun masih terkunci rapat dengan gembok besar. Sepertinya pintu ini belum pernah dibuka selama puluhan tahun. Joko meraih pegangan pintu, menariknya sekuat tenaga. Terkunci. Kita butuh sesuatu untuk membukanya. Andi dengan panik menyapu pandangan ke sekitar. Ia melihat batang besi panjang di lantai. Tanpa pikir panjang, ia meraihnya dan menghantam gembok dengan sekuat tenaga. Brak! Gembok bergetar tapi belum juga terbuka. Brak! Sosok hitam itu semakin dekat. Tangan panjangnya yang seperti bayangan mulai merayap ke lantai, menjulur seperti asap pekat yang siap menelan mereka. Brak! Gembok itu akhirnya patah. Tanpa menunggu, mereka berdua mendorong pintu itu hingga terbuka. Namun, yang ada di balik pintu itu justru lebih mengerikan. Ruangan sempit dengan dinding penuh coretan merah. Bau anyir menyengat menusuk hidung. Di tengah ruangan, ada sebuah meja kayu tua yang dipenuhi peralatan bedah berkarat, bercak darah mengering masih menempel di permukaannya. Dan di sudut ruangan, seseorang duduk membelakangi mereka. Rambutnya panjang, kusut, dan penuh debu. Tubuhnya kurus kering, mengenakan pakaian lusuh yang sudah robek di banyak tempat. Joko menelan ludah. Siapa itu? Andi mengangkat senter dan menyorot sosok tersebut. Perlahan, orang itu menoleh. Mata kosong tanpa bola mata. Mulut sobek hingga ke pipi, darah mengering di sudut bibirnya. Tangannya yang kurus penuh luka, jari-jarinya patah dalam posisi tidak wajar. Ia membuka mulutnya, mengeluarkan suara lirih, hampir tidak terdengar. Kalian tidak boleh ke sini. Andi mundur selangkah, tubuhnya gemetar hebat. Joko, kita salah, kita tidak seharusnya membuka pintu ini. Namun terlambat. Sosok itu mendongak, tubuhnya bergetar hebat, dan dari balik punggungnya muncul tangan-tangan hitam yang menjulur panjang. Pabrik ini bukan sekadar tempat biasa. Ini adalah tempat penyiksaan. Dan mereka baru saja membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkunci di dalam. Ruangan mulai bergetar. Suara jeritan menggema di seluruh pabrik. Tiba-tiba, pintu di belakang mereka tertutup dengan sendirinya. Mereka terjebak. Dan sesuatu yang mengerikan akan segera datang. Joko dan Andi menempel ke dinding, napas mereka memburu. Suara jeritan menggema dari segala arah, seolah tembok ruangan ini menyimpan ratusan arwah yang menderita. Sosok yang duduk di sudut itu kini mulai berdiri. Gerakannya kaku, seperti tulang-tulangnya sudah lama tidak digunakan. Tangan-tangan hitam yang muncul dari punggungnya bergetar, merayap di dinding seperti akar pohon yang menjalar. Kalian tidak boleh di sini,
Suara itu semakin parau, bergema di dalam kepala mereka. Andi merasakan tubuhnya melemah. Kakinya gemetar, seolah ada energi yang menyedot kekuatannya perlahan-lahan. Joko mencoba menariknya, tapi tubuhnya pun terasa semakin berat. Lantai mulai berubah. Retakan-retakan muncul, dan dari dalamnya, cairan merah pekat merembes keluar seperti darah segar. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari lorong di belakang mereka. Langkah itu teratur, perlahan, namun penuh tekanan. Seperti sesuatu yang sangat besar sedang berjalan mendekati mereka. Joko berbisik, "Apalagi sekarang?" Dari balik pintu yang kini terkunci, sesosok makhluk raksasa muncul. Tubuhnya penuh luka terbuka, wajahnya menghitam dengan mata kosong yang menatap lurus ke arah mereka. Setiap langkahnya membuat lantai bergetar, dan aroma daging busuk memenuhi ruangan. Sosok itu adalah mantan mandor pabrik. Arwah pekerja lain mulai muncul dari dinding dan lantai. Wajah mereka hancur, tubuh mereka penuh luka bakar, beberapa masih mengenakan seragam lusuh dari zaman kolonial. Joko menyadari sesuatu. Mereka semua, ini adalah para buruh yang dibantai di sini. Andi menoleh ke arah sosok yang tadi duduk di sudut. Makhluk itu kini telah berubah sepenuhnya. Tubuhnya memanjang, kepalanya seperti tengkorak yang terbungkus kulit tipis, dan dari mulutnya keluar suara tawa yang menyeramkan. Tiba-tiba, semua lampu di pabrik menyala sendiri. Mesin-mesin tua yang berkarat mulai bergerak. Gigi-gigi roda raksasa berputar, penggiling tebu yang sudah lama mati kini kembali beroperasi. Satu persatu, arwah para buruh mulai bergerak ke arah mesin-mesin itu, seolah pabrik ini masih berfungsi seperti dulu. Mereka bergerak dalam barisan, wajah mereka tanpa ekspresi, tapi mata mereka meneteskan air mata darah. Andi tersadar. Mereka masih bekerja, bahkan setelah mati. Joko menelan ludah. Kita harus keluar dari sini sekarang juga. Tapi tidak ada jalan keluar. Pintu telah tertutup rapat. Dinding seolah semakin menyempit, menekan mereka dari segala sisi. Dari dalam ruangan itu, sosok tinggi hitam dengan mata merah melayang mendekati mereka. Sebuah suara berbisik langsung ke dalam kepala mereka. "Kalian juga harus bekerja di sini selamanya?" Semua terasa berputar. Lantai di bawah kaki mereka tiba-tiba hilang. Dan kegelapan menelan mereka berdua. Cerita ini menggambarkan bahwa tempat yang memiliki sejarah kelam seringkali menyimpan energi dan misteri yang tidak terlihat oleh mata manusia. Ada beberapa hikmah yang dapat diambil dari kisah ini. Jangan meremehkan sejarah kelam suatu tempat. Setiap tempat memiliki cerita masa lalu. Jika suatu tempat memiliki sejarah tragis, maka ada kemungkinan energi negatif masih tertinggal di sana. Menghormati sejarah dan tidak sembarangan mengusik sesuatu yang sudah terkunci adalah pelajaran penting. Keserakahan dan ketidakadilan akan meninggalkan jejak. Dalam cerita ini, para buruh yang dibantai di pabrik gula masih terikat dengan tempat itu bahkan setelah kematian. Ini menjadi pengingat bahwa ketidakadilan dan kezaliman yang dilakukan terhadap orang lain tidak akan hilang begitu saja, dan ada balasan atas perbuatan buruk, baik di dunia maupun setelahnya. Rasa ingin tahu yang berlebihan bisa membawa bencana. Joko dan Andi memasuki pabrik karena dorongan rasa ingin tahu. Namun, mereka tidak menyadari bahwa ada batasan yang tidak boleh dilanggar. Ini mengajarkan bahwa tidak semua hal perlu diungkap atau dijelajahi, terutama jika berkaitan dengan dunia gaib atau hal-hal yang belum kita pahami. Ada hal-hal yang seharusnya tetap terkunci. Dalam kehidupan nyata, ada rahasia atau kejadian yang memang sebaiknya tidak dibuka kembali, terutama jika itu hanya akan membawa penderitaan atau menghidupkan kembali luka lama. Tidak semua pintu harus dibuka, dan tidak semua misteri harus dipecahkan. Keadilan akan menemukan jalannya. Meskipun dalam cerita ini arwah para buruh tidak bisa pergi dan masih terjebak dalam siklus kerja yang kejam, ini bisa menjadi simbol bahwa ketidakadilan yang dilakukan kepada seseorang tidak akan benar-benar hilang.
Cepat atau lambat, ada pertanggungjawaban yang harus diterima oleh mereka yang berbuat zalim. Dari cerita ini, kita diingatkan untuk selalu menghormati tempat-tempat yang memiliki sejarah, tidak bertindak sembarangan hanya karena rasa penasaran, dan memahami bahwa perbuatan baik atau buruk yang kita lakukan akan selalu membawa konsekuensi.